Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Halaman kalau kitab PDF ini 178. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-qismus tsani al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Bermula bagian yang kedua itu perkataan pada menghindari maksiat-maksiat. Ijtinab masdar, ma'asi jamak taksir. Itu perkataan pada menghindari maksiat-maksiat. I'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annad-dina syatrani, bahwa sungguh agama itu ada dua bagian. Agama secara umum dibagi dua. Ahaduha, bermula salah satu dari dua syatran, dua bagian itu tarkul ma'asi, meninggalkan segala maksiat. Maksiat zahir, maksiat batin. Wal akharu, dan bermula yang lain itu fi'lut ta'ati, memperbuat ketaatan, melakukan ketaatan. Watarkul manahi huwal asyaddu, dan bermula meninggalkan larangan-larangan atau ma'asi tadi itu huwal asyaddu, itu yang paling berat. Meninggalkan maksiat lebih berat dari melakukan ketaatan. Banyak orang berbuat taat juga sekaligus berbuat maksiat, kan? Meninggalkan taat pun itu sudah dianggap melakukan maksiat. Cuma kalau dalam hadis Nabi, kalau ninggal maksiat itu nggak ada tawar-menawar, nggak ada mastata'tum. Tapi kalau taat itu mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Fatta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin, maka bermula berbuat taat atau bermula ketaatan itu mampu 'alaiha, atasnya taat, kullu ahadin, oleh setiap orang. Wa tarku syahwati la yaqdiru 'alaihi, dan bermula meninggalkan syahwat itu tidak mampu 'alaihi, kepadanya tarku syahwat, illa siddiqun, kecuali oleh para siddiqun. Walidzalik, karena ini meninggalkan syahwat lebih berat. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata Nabi? Al muhajiru man hajarasu, bermula si muhajir, orang yang berhijrah. Hakikat orang yang berhijrah itu siman, orang-orang hajara su'a, yang meninggalkan ia akan keburukan, meninggalkan kemaksiatan. Wal mujahidu man jahada hawa, bermula pejuang itu orang-orang yang melawan ia hawahu, akan nafsunya. Mujahid pejuang, orang yang melawan musuh. Bermula mujahid, orang yang melawan musuh yang sebenarnya itu man jahada, yang melawan ia hawahu, akan keinginannya. Tidak memperturutkan keinginan yang diperturutkan, keinginan yang dibolehkan oleh agama. Wa alam, ketahui olehmu, annaka innama ta'sillah, sesungguhnya engkau itu innama, hanya saja, ta'sillah, engkau maksiat akan Allah Ta'ala, bijawarihika, dengan anggota-anggota badanmu. Wahia ni'matun minallah, dan dianya jawarih itu nikmat dari Allah, alaika, kepadamu, wa amanatun ladaika, dan amanah pada sisimu. Kita bermaksiat pasti dengan anggota badan, dengan tangan, mata, kaki, kan? Sementara anggota badan itu nikmat Allah, amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita, yang mestinya nikmat kita syukuri, yang mestinya amanah kita jaga. Kalau kita melakukan menggunakannya untuk maksiat, udah bahaya banget nih. Fasti'anatuka bi ni'matillah, maka bermula tertolongnya kamu. Mana tertolongnya kamu menggunakan nikmat Allah. Fasti'anatuka bi ni'matillah, maka bermula tertolongnya kamu dengan nikmat Allah Ta'ala ala ma'siyatihi, kepada maksiatnya Allah. Ghayatul kufran, itu puncak dari kekafiran. Puncak kekufuran, bukan kekafiran, puncak keingkaran. Karena anggota badan tadi nikmat yang mestinya disyukuri, ketika kamu menggunakan nikmat Allah Ta'ala untuk bermaksiat kepadanya, nah, itu makna isti'anatuka, maka bermula menggunakannya kamu
dengan nikmat Allah Ta'ala ala maksiatih, kepada bermaksiat kepadanya Allah, ghayatul kufran, itu puncak dari keingkaran. Itu benar-benar kita enggak mensyukuri nikmat dan mengkufuri nikmat. Wa khiyanatuka fi amanatin, dan bermula khianatnya kamu pada amanah, auda'aka, yang menitipkan akannya amanah oleh Allah, dan bermula khianatnya kamu fi amanatin pada amanah, auda'aka, yang menitipkan akan engkau akannya amanah oleh Allah, ghayatut tughyan, itu puncak kedurhakaan. Tughyan, durhaka, tagut. Ya, tadi amanah Allah titipkan tangan kaki, tapi kita gunakan, kita khianati, tidak kita gunakan pada yang tempatnya, malah untuk maksiat kepada Allah. Itu dianggap pengkhianatan, itu puncak dari kejahatan. Fa inna a'dha'aka ra'ayaka, maka sesungguhnya anggota-anggota badanmu itu rakyat-rakyatmu. Fandur kaifa tar'aha, maka perhatikan olehmu dalam keadaan bagaimana tar'aha, engkau jaga akannya rakyat. Fa kullukum ra'en, dan maka bermula setiap kamu itu pemimpin, ra'en penjaga, penggembala. Bermula setiap kamu itu pemimpin, penggembala, penjaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bermula setiap kamu itu akan ditanyakan an ra'iyatih, tentang penjagaannya, tentang kepemimpinannya. Wa'lam, ketahui olehmu, anna jami'a a'dha'ika, bahwa sungguh semua anggota badanmu itu satashhadu, akan bersaksi ia a'dha', alaika, kepadamu. Ketahui olehmu bahwa sungguh semua anggota badanmu itu satashhadu, akan bersaksi ia kepadamu, fi arasatil qiyamah, di halaman kiamat, bilisanin dhalikin, dengan lisan yang fasih. Anggota badan kita semuanya yang kita gunakan untuk maksiat, dia akan menjadi saksi alaika, saksi yang memberatkan kita. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, dia akan menjadi saksi laka, satashhadu laka, saksi yang memanfaatkan kita. Ini karena berkaitan dengan maksiat, dia akan menjadi saksi yang memberatkan kita di hari kiamat dengan lidah yang dhalik, lidah yang fasih. Allah membuat anggota badan kita berbicara. Yafdahukallahu ta'ala ala mala'in minal khalaik, yang mempermalukan akan engkau oleh Allah Ta'ala, ala mala'in, di atas khalayak ramai, minal khalaik, dari makhluk-makhluk. Nah itu, fadahu, kita dibuka rahasia kita ya, aib kita terbuka, terpampang, viral. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari yang bersaksi kepada mereka, pada hari yang bersaksilah atas mereka oleh lidah-lidah mereka, wa aidihim, dan oleh tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang adalah mereka itu mereka kerjakan, bi'amalihim, dengan apa yang mereka kerjakan. Lidah, tangan, kaki semua jadi saksi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutupi atas mulut-mulut mereka. Mulut dikunci, nggak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, berbicara kepada kami oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksilah oleh kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang adalah mereka itu mereka kerjakan, mereka usahakan. Nah ini surah Yasin. Karena itu fahfad jami'a badanik, karena itu jaga olehmu akan seluruh badanmu. Wa khususan a'dha'aka sab'ah, nah khususan aku khususkan a'dha'aka sab'ah, akan anggotamu yang 7. Khususan maf'ul mutlaq ya. Maka jaga olehmu akan semua anggota badanmu. Lebih-lebih lagi a'dha'aka sab'ah, anggota badanmu yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin, karena bahwa sungguh jahannam itu laha, baginya jahannam itu sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maksum, dan sabit bagi setiap pintu dari mereka itu ada bagian yang ditentukan, juz'un maksum. Jahannam ada 7 pintu. Untuk setiap pintu itu sudah ada orang-orang yang ditentukan untuk masuk ke dalamnya. Untuk setiap pintu, minhum, dari mereka penghuni, calon penghuni neraka, itu juz'un maksum, ada bagian yang dibagikan, sudah ada jatahnya.
Wala yata'ayyanu litilkal abwabi illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha'i, dan tidak tertentu litilkal abwab, untuk itu pintu-pintu, illa man, kecuali orang-orang yang maksiat ia akan Allah Ta'ala bihadhil a'dha', dengan ini anggota yang 7 tadi. Ya, itulah pelaku maksiat berarti disediakan 7 pintu neraka. Semoga Allah mengampuni kita. Apa itu anggota 7? Wahia, dan dianya anggota 7 itu al-ainu mata, wal uzunu kuping, wal lisanu lidah, wal batnu perut, wal farju kemaluan, wal yadu tangan, wal rijlu dan kaki. Ammal ainu, adapun bermula mata, fa innama khuliqat laka, maka hanya saja diciptakan akan dianya mata untukmu, litahtadiya biha, supaya engkau terpetunjuk dengannya mata, fid dhulumati, dalam kegelapan. Fa innama, hanya saja khuliqat, diciptakan akan dianya mata untukmu, litahtadiya, agar engkau terpetunjuk dengan mata dalam kegelapan, supaya jalan kita mudah, ya. Wa tasta'ina biha, dan engkau gunakan, engkau terbantu, isti'anah. Wa tasta'ina biha, dan engkau terbantu dengannya mata, fil hajati, dalam kebutuhan-kebutuhan. Wa tandura biha ila ajaibi malakutil ardi, dan engkau lihat dengannya mata kepada keajaiban-keajaiban malakutil ardi was samawat, kerajaan bumi dan langit. Wa ta'tabira bima fiha minal ayah, dan agar engkau dapat pelajaran, ta'tabira, engkau dapat i'tibar, dapat pelajaran bima fiha, dengan apa saja yang ada dalamnya langit dan bumi, minal ayat, dari ayat-ayat Allah. Nah, itu salah antara lain tujuan mata, kan. Ini ada ja'a fi hamish, pada nuskhah A tulisannya ada tambahan, qala Qatadatu rahimahullah, berkata oleh Qatadah rahimahullah, malakutus sama, makna malakutis sama yaitu asyamsu wal qamar wan nujum, matahari, bulan dan bintang. Malakutul ardi, malakut bumi itu aljibal, bukit, wal asjar, pohon, wal bihar, laut. Wal malakut bimanzilatil mulki, malakut sama dengan mulki. Illa anatta'a zidat lil mubalaghah, kecuali bahwa sungguh nyata itu ditambahkan untuk mubalaghah, ta di malakut, ya. Jadi biasanya malakut kerajaan langit, mulki kerajaan bumi. Al mulki wal malakut, karragabut warrahabut. Walaisal muradu an nadru ila dunya bi ainil ikhtiyar. Jadi bukan maksud itu melihat kepada dunia dengan mata ikhtiar. Bukan tujuannya untuk memilih mungkin, ya, untuk dikumpulkan. Wa inna ma arada, hanya saja bermaksud ianya apa? Ianya musannaf an-nadhara, akan melihat kepadanya dunia bi ainil i'tibar, dengan mata mengambil pelajaran. Kama hukiya, sebagaimana diceritakan, anna Yusuf bin Asbad, bahwa sungguh Yusuf bin Asbad itu utiyalahu, didatangkan baginya bijauharatin, dengan satu mutiara, fa akhadaha, maka mengambil ia akannya mutiara, wa qabbalaha, mengecup ia akannya mutiara, wa wada'aha ala ainai, dan meletakkan ia akannya mutiara di atas matanya, summa wada'aha baina yadayhi, kemudian meletakkan ia akannya jauhar tadi di hadapannya, wa qala, dan berkata ia, inna dunya lam tukhlaq linandura ilaiha, sesungguhnya dunia itu tidak diciptakan akan ia linandura, agar kita melihat ilaiha, kepadanya dunia. Innama khuliqat, hanya saja diciptakan akan dianya dunia, linandura biha ilal akhirah, agar kita lihat dengan dunia itu kepada akhirat. Diambil dari kitab Riyadul Unsi, maknanya dunia digunakan untuk akhirat. Fahfadha an salasatin, maka jaga olehmu akannya mata dari 3 perkara. Antandura biha ila ghairi mahramin, dari bahwa engkau lihat dengannya mata kepada bukan mahram. Nah, bukan mahram. Wa ila suratin malihah, dan kepada gambar-gambar yang bagus, bisyahwati nafsin, melihat dengan syahwat, dengan syahwat nafsu. Dilarang melihat kepada gambar-gambar yang bagus, surah, bentuk, patung, segala macam. Malihah, yang indah, melihat dengan syahwat. Ini nggak ada penjelasannya, saya maknain aja. Au tandura biha, atau engkau melihat dengannya mata, ila muslimin, kepada seorang muslim, bi'ainil ihtikar, dengan pandangan menghina. Nggak boleh juga mata digunakan untuk menghina saudara kita, seperti memicingkan mata terhadapnya. Engkau lihat dengannya mata kepada muslim, bi'ainil ihtikar, dengan pandangan menghina, menyepelekan, menganggap kecil. Au tattali'a biha ila aibi muslim, atau engkau melihat, engkau mengintip dengannya mata, ila aibi muslim,
kepada aib orang Islam. Terlarang juga. Wa ammal uzun, adapun kuping, fahfadha, maka jaga olehmu akannya kuping, antusghiya, dari bahwa engkau memperhatikan biha dengannya kuping, ilal bid'ah, kepada bid'ah, awil ghibah, atau kepada gosip, awil fushi, atau kepada fushi, kalam yang jorok, awil khawdi, atau kepada menyelam, fil batil, dalam kebatilan. Khawdi fil batil, omongan-omongan yang berkaitan dengan kebatilan, kita dilarang mendengarnya. Au dzikri masawin nas, atau menyebutkan keburukan-keburukan manusia. Enggak boleh juga kita dengar ya. Fa innama khuliqat laka, hanya saja diciptakan akan dianya kuping, laka untukmu, litasma'a biha kalam Allah, agar engkau dengar dengannya kuping kalam Allah, akan kalam Allah Ta'ala, wa sunnata Rasulillah, dan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hikmata awliya'ih, dan agar engkau dengar akan hikmah dari wali-walinya Allah, wa tatawassala biha, dan agar engkau sampai biha dengannya kuping, ila istifadatil ilmi, kepada mendapatkan faedah ilmu. Wa tatawassala, semua atah kepada litasma'a, hanya saja diciptakan akannya kuping laka bagimu, litasma'a, engkau dengar dengannya kalam Allah, hingga wa tatawassala, dan engkau sampai biha dengannya kuping, ila istifadatil ilmi, kepada mendapatkan faedah ilmu, litanala biha, supaya engkau gapai biha dengannya faedah ilmu tadi, supaya engkau gapai dengannya faedah ilmu, atau supaya engkau gapai ya, supaya engkau gapai dengannya faedah ilmu, al-mulkal muqim, akan kerajaan yang abadi, wan na'imad daim, dan kenikmatan yang abadi juga. Jadi biha kembali ke istifadah, supaya engkau gapai dengannya mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu kita amalkan, kita dapatlah mulkal muqim, kerajaan yang abadi, maknanya surga Allah, wan na'imad daim, kenikmatan yang abadi, surga juga. Faiza asghaita biha, bila engkau mendengarkan, asghaita memperhatikan dengan baik, mendengar dengan serius. Faiza asghaita biha, bila engkau mendengar dengannya kuping, ila syai'in minal makarihi, kepada sesuatu dari yang dibenci, sara makana, niscaya jadilah ma, yang ada ianya ma itu laka, itu bermanfaat untukmu, itu alaika, itu memberatkanmu. Nah, kan? Niscaya jadilah ma, yang ada ianya ma itu laka. Laka pertama khabar kana. Jadilah sesuatu yang ada ianya sesuatu itu laka, bermanfaat untukmu, itu alaika, itu memudaratkan kamu. Alaika khabar sara. Kalau salah menggunakan kuping, yang tadinya kuping bermanfaat justru memudaratkan kita. Wang qalaba makana sababa faudika, dan berbaliklah oleh ma, oleh sesuatu yang ada yang sesuatu itu sababa, itu menjadi sebab kemenanganmu, keberuntunganmu, fasara, maka jadi ianya sesuatu sababa halakika, menjadi sebab kehancuranmu. Nah itu. Ini senjata makan tuan. Yang tadinya senjata untuk makan musuh, sekarang senjata makan tuan. Wa hadza ghayatul khusran. Ini adalah puncak kerugian. Ini sesuatu yang tadinya bermanfaat jadi merugi. Sesuatu yang menjadi sebab kemenangan kita jadi sebab kehancuran kita, itu ghayatul khusran, puncaknya kerugian. Wala tadunnanna, dan janganlah engkau mengira, annal isma, bahwa sungguh dosa mendengar tadi, yahtasu bihil qailu, itu terkhusus dengannya dosa oleh orang yang berkata saja, dunal mustami, ketiadaan pendengar. Enggak seperti itu. Pendengar juga berdosa. Fafil khabari, maka dalam hadis, innal mustami'a syarikul qail, sesungguhnya pendengar itu sekutunya si pembicara. Pendengar pembicara sama saja. Wa huwa ahadul mu'tabain, dianya mustami itu salah satu dari dua orang yang menggosipi. Semoga Allah menghindarkan kita dari menggosip. Ini ada syair satu bagus. Ja'a fi hamish A, dalam redaksi kitab A, qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka para ulama, taharra minat turuki awsataha, cari olehmu dari jalan-jalan akan tengahnya jalan. Ini kayaknya wa'ud ya. Wa'ud, ada ya'udu ud, wa'ud anil janibil mustabah, kembalilah olehmu jauh dari pinggir-pinggir yang meragukan. Kalau mau jalan, ambil tengah jalan. Ini bukan jalan sekarang maksudnya ditabrak kita. Artinya ambil jalan yang aman, jangan di pinggir. Kalau pinggir-pinggir kecemplung jurang. Wa'ud, kembalilah kamu anil janibil mustabah, dari sisi yang meragukan. Wasam'u kasun,
Wasam'aka sun, akan kupingmu. Wasam'aka akan kupingmu sun, jaga olehmu. Ansima'il qabeh, dari mendengarkan yang buruk. Kasaunil lisani an nutqi beh, sama seperti menjaga lidah an nutqi, dari bertutur dengannya yang qabeh, dengannya yang buruk. Fa innaka inda sima'il qabeh, karena sesungguhnya engkau ketika mendengar keburukan, syarikun, itu sekutu, liqailihi, bagi orang yang mengatakannya yang qabeh, yang buruk. Fantabeh, maka sadarlah kamu. Nah, ya. Ruya an Ibrahim bin Adham, diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, annahu du'iya ila walimatin. Sesungguhnya beliau itu diundang beliau kepada satu walimah, satu pesta. Fahadara, maka beliau pun hadir. Fadzakaru rajulan lam ya'tihim, maka menyebutkan oleh mereka akan seorang laki-laki yang tidak datang ya kepada mereka. Jadi para undangan itu ngomongin temannya, ada teman kita nggak datang, mungkin dia nggak punya odor tapi malas datang ke undangan. Faqalu, maka mereka berkata, innahu saqilun, sesungguhnya laki-laki itu saqil, berat. Dia memang berat banget kalau ke undangan. Kalau giliran dia yang undang, kita harus datang. Orang yang lain yang undang dia nggak mau datang. Udah mulai ngegosip kan. Faqala Ibrahimu, maka berkata oleh Ibrahim bin Adham, ana fa'altu hadza bi nafsi. Aku telah melakukan akan ini dengan diriku. Aku juga begini, aku juga berat kalau datang. Haitsu hadartu mawdi'an yughtabu fihan. Sekira-kira aku telah hadir akan satu tempat yang digosipkan padanya tempat akan manusia. Saya kurang paham ini. Ana fa'altu hadza bi nafsi. Aku telah melakukan akan ini dengan diriku. Apa maknanya? Apakah aku juga seperti itu, orang sakil? Atau saya sudah terlanjur datang ke sini dengan diri saya? Haitsu hadartu. Sekira-kira aku menghadiri satu tempat yughtabu, yang digosipi padanya tempat akan manusia. Fa kharaja, maka keluar ianya Ibrahim, walam yakul salasata ayamen, dan tidak makan ianya Ibrahim selama 3 hari, ya, mendenda dirinya sendiri. Amal lisanu, adapun lidah, fa innama khuliqalaka lituksira bihi dzikrallah, maka hanya saja diciptakan bagimu, diciptakan akan dianya lisan untukmu, lituksira, supaya engkau memperbanyak dengannya lisan, dzikrallahi ta'ala, akan mengingat Allah Ta'ala, menyebut Allah Ta'ala. Lisan diciptakan untuk menyebut Allah. Wa tilawata kitabih, supaya engkau memperbanyak dengannya lisan, tilawata, akan membaca kitabnya Allah. Wa tursyida bihi khalqallah, dan supaya engkau bimbing dengannya lidah akan makhluk Allah Ta'ala. Engkau bimbing kemana? Ila tariqihi, kepada jalannya Allah. Wa tudhira bihi, dan engkau zahirkan dengannya lisan, ma fi dhamirika, akan apa yang ada dalam hatimu, min hajati dinika, dari kebutuhan-kebutuhan agamamu, wa dunyaka, dan kebutuhan-kebutuhan duniamu. Itulah tujuan lidah pada dasarnya, ya, untuk mengungkapkan isi hati, kan, berkaitan dengan hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan agama atau hajat dunia, berdagang segala macam, bekerja. Fa idza sta'maltahu li ghairi ma khuliqalah, maka bila engkau menggunakan akannya lidah li ghairi ma, bagi bukan ma, yang diciptakan akan dianya lidah, maka bila engkau gunakan akannya lidah li ghairi ma, bagi bukan sesuatu, khuliqa, yang diciptakan akan dianya sesuatu untukmu, faqad kafarta bi ni'matillah, maka sungguh engkau telah kufur dengan nikmat Allah. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika, dan dianya lidah itu yang paling bisa menguasai dari anggota-anggotamu kepadamu. Jadi lidah itu paling berperan, paling kuat dia. Dia lama lelahnya, walaupun ada lelahnya juga. Selama mata tidak mengantuk, ada kopi, ada rokok, lidah ngomong terus, kan? Ya, kayak saya ini, bahaya. Wa huwa aghlabu a'dha'ika. Dianya lidah itu yang paling kuat dari anggota-anggota badanmu kepadamu, yang paling menguasai dari anggota-anggota badanmu kepadamu. Wa ala sairil khalqi, dan kepada semua makhluk. Banyak orang hancur binasa karena lidahnya. Wala yakubbun nasa, dan tidak menggelincirkan akan manusia dalam neraka, ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali oleh panen dari lidah-lidah mereka. Hasaidu fa'il yakubbu. Tidak ada yang menggelincirkan akan manusia dalam neraka di atas hidung-hidung mereka, tersungkur dengan hidung, kecuali oleh hasil panen dari lidah mereka. Fastadhir alaihi, maka istadhir, menanglah kamu. Fastadhir, zahirlah kamu, alaihi, di atasnya lidah. Menanglah kamu di atasnya lidah. Usahalah kamu untuk menguasai lidah.
bi ghayati quwwatika, dengan puncak kekuatanmu, hatta la yakubbaka, hingga tidak menggelincirkan ianya lidah akan kamu, fi qa'ri jahannama, dalam lembah, dalam dasar neraka. Fil hadis, dalam hadis Nabi, innar rajula, sungguhnya laki-laki itu la yatakallamu, sungguh berbicara ia bil kalimati, dengan satu kalimat, fayahwi biha, maka turun ia dengan sebabnya kalimat, fi jahannama, dalam neraka jahannam, sab'ina kharifan, sejauh 70 kharif. Gak tahu ini kharif berapa jaraknya. Nah itu dia. Kharif ukuran jarak kayaknya ya. Lupa ya. Nah itu, ada laki-laki yang berbicara dengan satu kalimat, dia menganggap kalimat itu sepele. Padahal mungkin kalimat itu mengandung kemurtadan. Kita mudah kan dalam ngomong sembarangan, tahu-tahunya kita menghina Allah, menghina Rasul, menghina kitab Allah. Fayahwi, maka turun ia dengan sebab kalimat itu, fi jahannam, dalam neraka jahannam, sab'ina kharifan, sejarak 70 tahun kalau nggak salah kharif ya. 70 tahun perjalanan jarak kita menuju kedalaman neraka. Kita akan dimasukkan ke dalam neraka yang kedalamannya 70 tahun perjalanan. Wa qutila syahidun fil ma'rakah, dan telah dibunuh akan seorang syahid dalam ma'rakah. Ada seorang sahabat dulu meninggal dalam perang. Faqala qailun, maka berkatalah oleh orang yang berkata, hani'an lak, selamat, aku ucapkan selamat lahu baginya. Hani'an, selamat baginya, bagi si qatil tadi, selamat bagi si syahid. Karena secara zahir syahid. Hani'an lahul jannah, selamat. Hani'an maf'ul mutlaq. Uhanni'uhu hani'an, aku ucapkan selamat kepadanya. Lahul jannah, bagi dia itu surga. Faqala Nabi, maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, wa ma yudrika, apa yang membuat kamu tahu? Ma yudri, apa yang memberitahukan ia kepadamu? Apa yang memberitahukan ia kepadamu? Dari mana kamu tahu kalau dia berhak masuk surga? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni, barangkali saja dia itu, karena ada ia itu yatakallamu, berbicara ia bima, dengan fima, pada sesuatu, la ya'ni, yang tidak memerlukan ia akannya sesuatu. Kadang dia berbicara dengan sesuatu yang tidak penting. Wa yabkhalu bima la yughni, dan kikir ia dengan sesuatu yang tidak kaya ia dengannya sesuatu. Pelit ia dengan sesuatu yang tidak kaya ia akannya sesuatu. Dia pelit dengan sesuatu yang dia tidak membutuhkannya. Ya. Fahfal lisanaka min samaniyati asya, maka jaga olehmu akan lidahmu dari 8 perkara. Masya Allah. Titik dulu. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'ab. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil